Coba, saya pengen ada Islam yang naik, orangnya tuh nggak emosian. Tapi gimana nggak emosian orang mereka makin panjang janggutnya makin gubluk katanya Akil Sirah. Bang M Rizal, bisa ditaruh dulu bang HP-nya bang, biar nggak goyang ke sana kemari, biar nggak gini-gini bang. Ditaruh dulu coba. Oke. Ntar dulu. Oke bang, udah bang. Oke, Bang Rizal, saya Kristen bang. Di sini ada tanya jawab Islam Kristen. Saya pengen bang, acara tanya jawab ini tidak menjadi ajang kita itu bermaki-makian. Tidak menjadi ajang kita itu mengemukakan amarah, enggak. Tapi ajang bagi kita itu mengerti satu sama lain gitu loh. Oke, abang Muslim? Muslim bang. Silakan bang. Ini modelnya saya bertanya gitu ya bang ya? Boleh bertanya, boleh ditanya. Tadi itu bang, kita membahas begini bang. Islam ini kan datang sebagai agama yang katanya, klaimnya orang Islam itu mengoreksi atau menyempurnakan ajaran sebelumnya. Setuju? Salah satu yang dikoreksi, salah satu yang mau disempurnakan itu adalah ajaran yang mengatakan katanya Yesus disalib. Oh, tidak disalib dia. Kata orang Islam. Setuju? Menurut Anda nih, wajar nggak saya menjawab itu? Pernyataan orang-orang Islam itu? Ya wajar. Nah, ketika saya jawab, maka saya wajar kan bertanya, lalu kalau begitu yang disalib siapa? Ya kan memang ada dua standar ganda bang. Kalau perspektif Islam beda, perspektif Kristen beda. Iya, karena kan Islam datang mau mengoreksi. Contohnya begini loh bang, saya kasih contoh begini, contoh. Misalnya Anda punya bapak Anda namanya Joko, misal. Lalu datang orang mau mengoreksi. M Rizal, bapakmu bukan Joko. Kira-kira wajar nggak Anda bertanya, lalu siapa? Wajar nggak Anda nanya gitu? Wajar. Nah, sama seperti ini. Anda datang di abad ke-7, yang disalib bukan Yesus. Nah, saya tanya nih, siapa kalau gitu? Siapa coba? Kalau dalam Islam, di saat Nabi Isa begitu ya istilah kalau dalam Islam, di saat hendak disalib, bukan dalam rangka untuk menebuskan dosa umatnya, bukan lari kan? lain, tapi memang ada. Bang, kita bukan bahas disalib untuk apa, bukan. Yang disalib itu kalau gitu siapa? Itu dulu bang. Karena ini jadi masalah gitu loh. Ya. Siapa yang disalib kalau gitu? Ya. Kalau dalam Islam, jadi yang disalib itu adalah yang ikut lari bersama Yesus. Cuman berarti kalau dalam Islam Nabi Isa ya. Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu di saat keadaan lari itu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkatlah ke langit dan orang yang diganti dengan Yesus diganti. Nah, ada orang yang kalau dalam Quran itu orang yang diserupakan dengan Yesus sehingga dialah yang kena salib, sehingga orang-orang menyatakan itu adalah Nabi Isa atau Yesus itu dalam istilah. Oke, siapa orang tersebut? Ya sudah, kalau standar siapa orang tersebut? Itu ya. Ya yang berlari bersama Yesus itu. Iya, siapa? Namanya siapa? Itu kalau detailnya begitu. Namanya siapa? Nah, kalau detailnya itu kan. Nah, ini makanya bang, orang Kristen tuh ngetawain agama Islam. Apa susahnya bagi Allah ngasih tahu yang benar? Apa sulit bagi Allah ngasih tahu yang disalib itu bukanlah Yesus, tetapi yang disalib itu adalah tono? Apa susahnya bagi Allah? Kenapa Allah seperti malu-malu kucing gitu loh? Siapa yang disalibkan Anda bilang nggak tahu.
Ini kan sama seperti ada ngoreksi Anda. Bapak Anda bukan Joko. Lalu siapa? Pokoknya bukan Joko. Siapa dong? Ya bukan Joko. Bang, ini kan saya bilang, Bang, ini Anda mabuk atau bagaimana gitu loh. Anda ini kan seperti kurang kerjaan gitu loh. Mengoreksi sesuatu tetapi Anda tidak ngasih yang benar. Gitu loh, Bang. Nah, oke lah. Kita kalau ke situ terus nanti kita jadi agak-agak lama. Bisa bertanya nggak, Bang? Sebentar, kita selesaikan dulu itu, Bang. Kita selesaikan dulu. Gini. Ya itu kalau dari saya ya sudah selesai sampai situ. Akhirnya kalau secara detail namanya siapa, umurnya siapa, terus siapanya itu ya sudah. Oke. Baik, Anda tidak bisa menjawab siapa orang itu. Sekarang begini, Bang. Berarti, Bang, orang tersebut disangka atau mukanya dirubah menjadi mukanya Isa ya? Oke, menurut Anda, Bang, zalim nggak kira-kira Allah di situ, Bang? Gimana? Menurut Anda Allah di situ zalim nggak menurut Anda? Mengapa zalim? Karena muka orang diganti mukanya Isa, Bang. Bayangkan, Bang, misalnya gini, misal nih, contoh kita kasih siapa koruptor atau siapa yang terkenal di Indonesia siapa? Misalnya Angelina Sondak. Angelina Sondak kan dia korupsi, setuju? Bang, jangan ngaca terus, Bang. Udah ganteng kok, Abang. Bang, Abang udah ganteng kok, Bang. Jangan cari cewek di sini, Bang. Bang, Abang jangan cari cewek di sini, Bang. Di sini Abang sudah ganteng, percaya sama saya, udah ganteng. Ya. Kalah Roger dan Warta. Dengarkan. Angelina Sondak, dia seorang yang terdakwa korupsi, terpidana korupsi. Kemudian jaksa mau memasukkan dia ke dalam sel, ke dalam penjara. Bayangkan, Bang, istri Anda dirubah wajahnya jadi mukanya Angelina Sondak. Terus akhirnya istri Anda dimasukkan ke penjara. Menurut Anda zolim nggak itu orang yang bikin muka istrimu jadi mukanya Angelina Sondak? Zolim nggak dia? Berarti menurut Abang, Nabi Isa atau Yesus lah kalau dalam istilah Abang, itu salah berarti ya, orang yang Bang, jangan dulu ke sana-sana, Bang. Nanti kita satu-satu, kalau ngobrol tuh satu-satu, Bang. Dia punya salah. Udah mulai sinyal dimati-matikan ini sama dia. Kalau penyerupannya begitu. Udah kasih kode-kode dia ini sinyal suruh dimatikan. Bang, menurut Anda nih, zolim gak orang tersebut yang merubah wajah istrimu menjadi wajahnya Angelina Sondak? Kalau dari saya penyamaannya kurang tepat, Bang. Kurang tepatnya gimana? Kalau sampean menyamakan dengan tadi seseorang yang memang salah, yang memang harus dihukum, kok diserupakan dengan orang yang tidak salah, ya jelas dolim. Oke. Kalau dalam sejarah Nabi, ya nggak Pak, udah kepikiran ya Bang, kan Abang cerdas ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama Anda, adakah Gantian Bang, contoh-contoh? kapan saya nanya Bang? Bang, saya respon dulu. Ya kan? Jadi menurut Anda, orang yang benar, orang yang menyampaikan kebenaran mustahil dianiaya. Menurut Anda nih, di dunia yang nyata ini ada nggak? Kabur kan? Jadi logika mereka ini kadang-kadang aneh. Anehnya bagaimana? Kalau orang menyampaikan kebenaran, orang berbuat benar, mustahil dianiaya. Loh, di dunia ini teman-teman, berapa banyak orang melakukan kebenaran dianiaya? Masa mustahil dianiaya? Berapa banyak contoh di dalam Al-Quran nabi-nabi itu dibunuh. Mau saya tunjukkan kamu ayat di dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi itu dibunuh. Apa karena itu berarti
nabi-nabi tersebut berbuat salah? Kan tidak. Gimana?